Jangan langsung balikin atau besoknya lu cuci. Oh, cuci dulu. Jorok lu. Welcome back, welcome home, welcome to the house. Yes, to the house of music. Alright, to the house of motion. John, Ya. Dave. Dulu gue waktu pertama kali belajar main visual gitu belum tahu banyak lah, masih punya laptop doang, itu juga pinjem. Tuh gue pernah datang ke gig salah satu VJ yang pertama gue kenal dari temen gue namanya Ice Spinner. Aji. Itu gue Aji itu gue main datang ke satu acara ngelihat ada satu setup VJ gitu yang agak unik sih sebenarnya. Gimana tuh? Ya modelnya lu sih ngapain sih lu? Saya ngikutin protokol, Mas. Oh, Cuman APD-nya nggak ada yang muat, Mas. coba. Gua kira pembalap tadi. Iya bener. Makanya lagi ngobrol-ngobrol gue agak bingung deh. APD-nya nggak muat, kecilan tadi belinya. Oh gitu. Iya, jadi ininya aja lah. Nggak apa-apa ya, Mas ya. Iya, Mas. Tapi gue nggak tahu nih jadi ini siapa. Oh, nggak ada supers di sini nama saya. Iya, mungkin nanti bisa baca di sini ya. Paling judul YouTube-nya juga ada nama Atau boleh saya. dikeluarin di sini langsung. Pak, boleh ada yang dibuka Pak atau siapa Pak? Saya juga nggak kuat sebenarnya Pak, ini in the name of entertainment aja sih. Tadi kan skripnya kayak gitu. Oke. Ya. Cuman kalau yang ini jangan dibuka Pak. Iya, Saya iya. belum cukuran. Oh, Botaknya nanggung. gue pikir mantul udah baru Itu juga. Nanti ketukar sama 5, 4, 3, 2. Kita ada Ican Agus Jan. Di TV apa kabar Jan? Baik men. Ya, Dave. Yo. Iya, ini yang tadi gue bilang, maksudnya gue pernah datang ke acaranya dia yang main, terus ada satu yang unik dari semua VJ. Perform VJ kan gue belum tahu kayak apa pada saat itu awal-awal nih, gue lagi survei nih ceritanya gimana cara jadi VJ ya. Gue datang lah ke tempat dia. Kayaknya gue tahu deh di mana tuh. Di mana tuh? Baby face. Soalnya gue Iya, ingat iya. Aji bawa lu segala macam. Iya benar. Nyipir di samping ya, ini ngapain nih? Ini gerombolan apa ya? Dan Ican itu pakai itu. Wih. Goggles itu. Iya. Sekarang sih Ya. kayaknya bukan yang ini deh. Enggak, warna itu dulu yang pertama-tama gue warna hijau. Iya, Mark 1 ya. Mark 1. Nyala men. Jangan main nanya. Ya, tapi gue pikir itu memang adalah bukan part of the show, justru gue pikir itu ini fungsional ya. Karena bahkan tempat itu kan gelap kan, Gelap, ya kan iya. dulu belum kayak Mac sekarang yang ada nyala-nyala gitu. Belum ada USB lamp gitu. Iya. Buat nyenter. Masa bawa lampu belajar? Boleh sih kalau lu lihat. Nah akhirnya gue lihat dia pakai kacamata. Salah satu VJ yang perform mikirin outfit atau kostum gitu. Nah ini menurut gue sih oke ya gitu karena gue nggak karena pada saat itu performnya di depan. Enggak gini. Biasanya kan VJ nyiapin footage ya. Iya. Ini nyiapin. Oh itu udah. Oh, udah. udah. Kalau orang udah VJ kan nyiapin segala macam teknis ini sampai VJ looks. Akhirnya karena dia udah nyiapin itu semua, kayaknya masih punya waktu kosong. Kurang kerjaan ya. Bukan kurang kerja. Parah Jo. Tapi jujur sih itu paling PR sih. Lu harus nyari baju, beli baju kadang-kadang ada kadang-kadang kita tuh dulu bertiga semuanya seragam gitu, agak-agak seragam bukannya sama. Jadi misalnya putih-putih semua. Yeah. Nah ini way back before the birth of RPTV itself gitu ya gitu dan masih Groovyland ya. Yes. Dan maksudnya setelah kalau mungkin lo bukan tipe orang yang mentingin outfit, ya mungkin gue sih ngelihat Ican adalah orang yang juga mentingin penampilannya pada saat dia perform. Ya. So itu udah plus 2 kali ya.
kalau di VJ. Lo siapin segala macam technical tema ini segala macam, in the end adalah gue harus perform, karena performnya di depan. Akhirnya lo juga bisa punya ciri khas ya di situ. Nah, kenapa sih Chan, kalau boleh tahu lo pada saat itu kepikiran untuk bisa kayak gitu? Lu nanya apanya nih? Bikin konsep grupnya atau kenapa gue masih mikirin berkostum ria? Anyway, is that relatable atau ya relatable-nya kalau ini apa yang lu bilang tadi, karena biasanya VJ kan di belakang layar, di FOH gitu kan. Nah ini kan on stage. Nah, lu nggak mungkin biasa aja. Oke. Gitu Ya, kan. menarik nih, ya kan? Gua nggak ganteng. Ya kan? Kalau gua ganteng mah gua mau pakai kaos, nggak pakai tangan juga bebas lah ya. Nggak penting kaosnya, yang penting muka lo gitu kan. Jadi ya kalau masalah bajunya ya gitu, agak-agak disamain lah. Kebetulan kan yang lainnya juga si Tommy juga, Tommy itu jatuhnya lebih fashionable. Ya ada juga apalagi kan. Terus ya paling biasa tuh sebenarnya gue emang bajunya gini-gini aja gitu loh, nggak mau yang ribet. Cuman di saat itu ya kayak diharuskan, mau nggak mau lo harus ada sesuatu. Dan kalau yang masalah Google ini ya fungsional. Fungsional. Karena buat gue orangnya tuh yang emang agak nggak bisa gelap. Kalau di studio aja tuh, di studio aja tuh kalau di ruangan studio itu tuh anak-anak suka ya standar studio yang gelap-gelap temaram gitu. Gue nggak bisa. Kalau gue datangnya tiba-tiba telat, gue lihat dulu nih. Ini segitunya lo mau gelap-gelapan nih. Kalau nggak ada yang nyaut, cetek, gue nyalain. Langsung kedengeran tuh. Nggak ada yang protes sih. Karena mereka tahu gue gitu. Gue nggak bisa gelap. Kalau lagi kerja tuh nggak bisa gelap. Oke. Tapi berarti maksudnya all in all outfit lo itu adalah sebuah konsep. Iya, kalau konsep ya karena harus tampil di depan. Lu nggak bisa biasa banget gitu kan. Tapi kalau masalah Google, awal-awal gue juga pakai center doang di atas itu, kayak center kalau orang naik gunung, kayak gitu-gitu. Oh iya? Iya, ada lumayan beneran pakai masanya. Sebelum lo mikirin pakai goggles itu. Gue pakai itu. Nah, itu lebih terang lagi kan, lebih jelas lagi kan. Iya sih. Nah, terus gue belum LED lagi kan. nggak sengaja nemu ada temen gue malah make. Dulu ada DJ Purple. Pertama kali justru dia yang make goggles itu. Terus gue tanya, lu beli di mana? Itu ternyata di toko mainan ada, di kayak Toy City segala macam gitulah. Terus akhirnya gue beli, gue pakai. Dianya nggak pernah pakai lagi. Jadi kebanyakan orang taunya yang pakai Google tuh gua. Dia kayak cuma sekali pernah pakai, habis itu dia nggak lanjutin. Mungkin untuk DJ nggak ini kan ya. Kalau di gelap, tombolnya mana nih? Katanya gua nggak kelihatan. Nah, gua ada fungsinya. Ini gitu. Kita flashback sedikit lah tentang lu berapa lama sih main VJ? First time beda tipis lah bagi. Anjir enggak lah. Sama lah 2006-an. Iya. Nah, gimana sih maksudnya lo bisa nyemplung gara-gara ada. Buat yang mungkin nggak pernah tahu per DJ-an, ada namanya DJ Ahda. Itu awalnya gara-gara dia waktu itu lomba Pioneer kan, DJ. Terus dia se-Asia, terus ke Singapura. Finalnya apa gue nggak tahu. Nah di situ tuh ada DJ tamu, gue lupa namanya siapa. Dia bilang ini DJ-nya main visual juga. Langsung. Jadi kayaknya waktu itu udah pakai DVJ X1. Nah, terus nyampe sini si ada cerita, ada gini nih, ada kerjaan kayak gini, mau coba nggak? Ya ayo aja, teman kan gue nggak ngerti ya pakai apaan ya. Ya untuk pertama kalinya gue ngelakuin itu pakai 2 DVD player. Jadi pakai remote gitu. Era DVD juga. Terus pakai mixer yang boleh minjem, gue lupa mixer apaan, kecil gitu warnanya, kayak broken white gitu. Dan delay. Jadi kayak hitungan detik baru dia akan pindah. Terus pertama kali perform masih ada ya gitu, 2 DVD player, mixer, sama gue naruh handycam. Handycam kebetulan temen gue sendiri, ada temen kuliah gue, dia naruh agak di atas megangin. Jadi kalau kenapa-napa, karena kan DVD pumping tuh kalau di DJ booth kan emang kejadian nyangkut.
DVD-nya. Heeh. Oh, itu pas lu lagi nyobain? Lagi main. Udah Jadi- konsep atau belum? Atau Udah. udah main Iya konsep? udah mulai. Jadi gue udah tahu setnya sih ada. Wait, berarti itu pas sebelum jadi FPTV, Ican ini bareng sama punya audiovisual performance yang nanti kita akan bahas, namanya Groovyland ya. Yes. So, berarti pada kala itu pada saat lo pakai DVD pertama kali itu adalah yang nyangkut itu lo udah dalam format Groovyland. Udah Oh. sebenarnya. Oke. Terus ya udah si handycam cuman gunanya buat kalau kenapa-napa sama ya di mixing antara hasil syutingan ke ahdanya, ke DJ-nya, terus di mixing gitu. Lo mixing sendiri? Mixing sendiri. Play. Iya gitu. Oh ya? Iya. Dan punya itu dong, kayak DJ. DVD folder DVD. Nah itu kan abis itu eranya, abis itu kita nggak main lagi ya seinget gue ya. Terus nah itu era dimana gue kenalan sama Tommy, dikenalin. Jadi ada punya temen, terus temennya ngenalin, ya ada temen gue Tommy bla bla bla, terus gue ditemuin sama Tommy, terus akhirnya ada bilang dari Pioneer di VJX1 masuk ke Indonesia, disuruh nyobain. Ya udah kita nyobain. Jadi dari DVD pindah. Ini nah, berarti lo belum nyentuh laptop nih ya? belum. Sedap. Kalau Tommy udah. Iya tadi Tommy sudah cerita kalau dia Jadi nyentuh laptop. udah kita main bertiga tuh, main di VJ yang sebenarnya gunanya audio visual, tapi di kita digunanya adalah cuma visual doang. Karena kan DJ-nya udah ada gitu kan. Jadi kita ya gue cuma ciki-ciki doang sih sebenarnya sama ngepas-ngepasin waktu udah gitu-gitu doang. Oke, berarti lu salah satu yang udah bisa dan ngulik dong, itu datang ke tempat lo dong. Dipinjemin dulu. Asik. Nah ini kayak gini gambar apa? Ini lo ada gambar-gambarnya, lo ini. Lu print gambar-gambarnya. Print. Wah, dikasih playlist, men. Judulnya Buset. apaan? Ya yang paham gue doang. Men. Iya. Dance hard dan Boleh magenta. Dan gue dulu memang pure buatan gue sendiri. Oke. Jadi nggak ada yang gue Ini lo buat sendiri nih. Iya. Thumbnail ini Mas- berarti visualnya. Iya, masa itu gue nggak mengenal motion graphic, nggak mengenal After Effects, nggak mengenal downloadan. Oke. Jadi gue kemana-mana tuh selalu bawa handycam. Itu hasil ngacak-ngacak di Adobe Premiere doang. Terus. Ada yang manual. Lo sebelumnya juga videografer soalnya ya. Iya bener. Jadi kayak misalnya ada tuh Buset dah. Itu footage semua isinya, ada men. semua. Dan ada NTSC, ada PAL. Buat apa? Kan ada di VJ. Itu VJ? kan Oh, kita Iya, iya, ada apa? iya. Oke. Emang dia DVD itu auto shooting nggak sih? Enggak. ada yang suka, kalau gue lupa deh zaman dulu tuh kenapa gue harus punya dua Punya gitu. dua. Berarti lu burn file yang sama, PAL sama Iya, NTSC. kayak gini nih, kalau nanya wardrobe, gue sama Tommy sama-sama putih Adidas. Iya, nah ini yang gue lihat nih kalau nggak salah nih. Ini bukan di Babyface ya? Bukan, Bukan. ini di Apa lagi? bedroom Kemang. Oh iya, gue juga beberapa kali gue datang ke bedroom. Dan waktu itu kan media displaynya belum macam-macam. Iya, ini cuma pakai plasma, Iya. monitor TV. Monitor TV banyak gitu atau enggak di Orion seamless gitu, jadi dia 4x4 gitu kan. Iya kayak gitu lah. Wah ini kita inget lah nih. Ini Babyface. Ya, ini Babyface ya, inget lah gue. Ini pakai Review monitor. monitor. Terus apa namanya? Andy Roll di VJ X1. Kan ada DVD tetap ya, lu ingat. Ada di TV juga. Jadi pakai D-roll, masukin ya kan, terus habis dia kayak DJ juga. Sih, gila komplek banget sih hidup lo. Dan gue plus make Zaman up. itu. Plus Ini make up loh. Iya. Iya. Waktu kita acara Halloween kalau nggak salah sih itu. Iya. Nah, vlog itu kan di VJ, terus habis itu baru lo kena laptop. Pakai apa tuh? Jadi dulu eranya CPU dulu, terus pokoknya semua hardware tuh Tommy yang punya, laptop, sampai Oke. laptopnya ada yang rusak, ada yang segede gaban yang Toshiba itu pernah Iya, gede banget. bawa juga pernah. Terus Yang merah ya? Iya, yang Tadi, masih ada iya. colokan Iya. SEA-nya. itu berat banget gitu. Gue pernah minjem waktu itu ke Bali, perform segala macem. Terus
Akhirnya gue lupa deh, bukan mulai 2006 ya, antara 2007 2008 akhirnya berhasil ngumpulin duit lah ibarat kata. Nah terus itu sebenarnya udah masuk era MacBook Pro. Yes, betul. Ya kan? Iya. Nah saya mampunya belinya PowerBook. Lah, Second 15 PowerBook ini. Nah, pada saat itu lo udah baru migrasi ke laptop, akhirnya lo punya PowerBook. Yang pada saat itu PowerBook baru ganti MacBook ya. Iya. IBM ke Intel. Generasinya. Nah, apalagi aksesoris lo yang lo nemenin Zaman lo dulu. pada saat udah pakai laptop? Kalau di VJ kan kita tahu nih, kayak di VJ saatnya udah baku lah gitu. Gue MIDI control waktu itu pakai WMX 25, tapi barangnya sekarang udah nggak di gue. UMX tuh keyboard. Iya. Soalnya dulu belum keluar yang Quark Nano-an. Iya. Dan itu WMX 25 lumayan murah meriah. Iya. Cuman setelah dipakai-pakai kagak fungsi ya ini. Karena ini kita nggak pakai ya, ya kan? Beneran. Terus resolum Yang lama bulu yang warna pink itu. Yang 24. pink itu kan? Iya. yang lumayan rada ini 241 lah, 241. Ya ampun. And then Ini apa sih namanya nih? scan converter. converter. oh ini composite ke Iya. VGA. Di kalangan hardware bilangnya apa? Averkey. Ya, oke ya. Cetak-cetek. Iya. Era ini nih kayak bodoh sama sekali tuh nggak lu? Nyeting itu. Oh ya nyeting di sini ya. Iya dulu kita nyeting yang musik. Oh ini Iya, dia. cetak-cetak up and down Iya. kan ada ini. Apa? Ini kan ada up down left right. Jadi gambarnya dulu. Menu tanda panahnya gitu ya. Iya. Dulu kalau main, basically rootsnya ini main di fixed installation yang biasanya ada di club gitu kan, biasanya ada di lounge cafe atau ini gitu. Yes. Ya atau media-media yang masih square lah gitu jatuhnya. 4:3. 4:3. Iya. 800, 600, Jadi 640. down level sebelum main terus gitu tuh nyala down level gitu. Ya pixelnya fit ya gitu ya. Iya. Iya. Balik lagi tadi ke outfit yang lo mainin, maksudnya seberapa penting, kenapa lo bilang itu penting untuk lo present, karena lo main di depan. Iya, karena main di depan as a performer lu mau ya lu bisa lihat band lah, anak band, DJ. Yes. Pasti kan emang harus enak dilihat gitu, ada sesuatu yang catchy gitu kan. Entertaining juga ya. Mau nggak mau ada pakaian yang proper lah, yang nggak cuma sekedar kaos ya gitu deh. Will you do that now? Kalau di FOH nggak mau gua. Ya nyala sendiri aja. Terus pakai mukanya di cara-cara gitu Ya tiba-tiba datang sih tadi kayak Limp Bizkit gitu kan, kayak atau jaket aja tuh gua cuman sekedar kadang-kadang cuman sekedar bawa loh, gua jarang make karena gua emang nggak tahan panas kan, kecuali kalau emang dingin banget baru gua pakai gitu. Kalau enggak mah gua cuman emang siap sedia selalu di koper gua yang selalu gua bawa main itu pasti ada jaket. Yes. Cuman jarang bisa, apalagi kalau udah rave segala macam udah nggak pernah dipakai gitu. Tapi pernah nggak lo main nggak pakai outfit tapi di depan? Biasa aja gitu. Nah, biasa aja. Enggak, pasti ada harus lu siapin. Dan gue sering banget mikirin atau beli. Khusus. Jadi lo perform hari ini khusus serius. Yeah. Lo nggak akan percaya apa yang gue lakuin. Serius. Karena maksudnya banyak nih bro. Serius. Jauh Terakhir tuh kalau nggak salah ya, gue waktu itu diajak sama, lu tahu Ave kan? Terus ngajak gue dong, oh ya boleh Feb. Terus mau banget gue, yaudah. Terus gue lupa mainnya di daerah, dia SCBD, cuman gue lupa di mana. Terus tiba-tiba si Jay aja bilang, lu ntar di atas juga ya, di booth. Hah? Yang bener lu. Itu tahun berapa tuh? Lupa gue tahun berapa. Itu kalau nggak salah 2015, 2014. Iya zaman itu apa? Acara TV itu The Remix. Oh iya. Iya, terus gue anjir, gue udah lama banget men nggak on stage gitu. Terus gue akhirnya terus gue beli apa ya? Jaket, gue udah nggak pernah beli jaket yang wow gitu ya.
Ya, dan lu tahu dong dengan size gue ini pasti barangnya bermerek. Iyalah kalau Iya kan? Kecuali lu beli online shop ya, banyak tuh yang di Tetap aja. di era itu belum ada juga jadi Iya. masalahnya. Tetap aja susah nyarinya kalau nggak bermerek. Gue sampai beli beneran. Karena gue hari-hari ya orangnya ya gini aja, kaosan kadang-kadang. Ini gue tumben-tumbenan pakai ada gambarnya. Biasanya gue kebanyakan baju gue adalah hitam polos. Oke. Karena gue udah males ya emang gitu aja mau ngapain lagi sih gitu. Berarti dari situ kan lo terbiasa dari awal pertama kali lo main di depan, berarti ada lo konsepin untuk bagaimana lo juga bisa terlihat gitu. Sampai setelah sekian lama lo nggak main, terus akhirnya lo main lagi, lo bisa mikirin itu pengaruh nggak sih ke sehari-harinya lo akhirnya jadi mikirin outfit atau enggak pada saat lo nggak lo nggak di depan tapi lo pengen lo lagi dapat gig nge-VJ, and then ini outfit gue nge-VJ gitu. Outfit Jadi kebiasaan ya? enggak. Outfit nge-VJ gue outfit hari-hari gue. Oke. Yang lu lihat hari-hari gue kayak apa ya gitu. Gue suka pakai celana pendek. Ya. Terus kalau nggak pakai Iya sih. iya, kalau nggak pakai sekarang gue lagi seneng model kayak gini. Yeah. Ini kayak celana kargo tapi dia ujungnya kayak ada apa tuh serutnya biar bisa jadi kayak jogger gitu kan. Nah ini kan bisa jadiin pendek nih. Kalau gue kepanasan gue tinggal tarik. Iya. Iya. Kayak gitu. Terus kantong banyak butuh. Iya. Terus kaos. Kantong banyak. Nah, Pasti ya. kargo. Iya. Oh kargo ya karena Lebih kargo. mengutama itu. Dan gue kan karena tubuh gue begini, gue tuh paling nggak suka pakai celana normal yang pakai hak itu pas karet. Oke. Nah, celana gue tuh emang kebanyakan begitu. Ya, ini for big size man. For big. Kantong banyak benar. Buat naruh-naruh barang aja, apa aja. Pikiran lu jelek Handphone. terus. Kantong Nih, banyak buat Lu apa? mau lihat kantong gue? Ya bisa apa aja, rokok nih. Kayak lip balm gitu tiba-tiba. Terus Itu pas dikeluarin, wih roti men. Oh itu selalu ada juga. Oke. Cuman nggak ditaruh di situ. Iya, biasanya gue ya tas itu apa sih namanya sling bag. Iya, sling bag. Ya itu tas. Iya. Seberapa penting gak sih maksud gue if it's relate to festival sama profesi lo jadi VJ, maksud gue outfit kenapa lo pilih kargo, kenapa lo pilih ini? Iya kalau kargo karena gue bisa naruh apapun, even rokok apapun, Yeah. terus Jadi nggak perlu buka tas gitu. Ya. terus earplug. Earplug. Gue biasanya terus nah itu aja earplug aja gue sering hilang. Nah sekarang gue biasanya pakai ini earphone biasa aja. Biar nggak hilang. Biar nggak hilang karena bisa dikalungin atau zaman sekarang kan bisa ada yang pot-pot gitu tuh jadi lo tancepin aja kan ini guna buat pas lagi soundcheck terutama walaupun kadang-kadang gue main juga suka make sebelah kadang-kadang kan suaranya tuh terlalu Kencang dem banget. banget kan kalau Nah, di gue iPhone. termasuk yang nggak gitu nih gitu. Maksudnya lo berarti termasuk yang Sensitif Iya, kuping iya. gua. Ah, Iya gitu. beneran karena itu berguna ya. Misalnya lo pakai earplug selama lo main. Kalau gue takut malah jadi nggak bisa ngitung beat. Iya, gue kadang-kadang kalau udah somehow tuh ada biasanya tuh yang bule-bule gitu tuh terlalu kenceng sampai kayak voka tuh sakit Iya, di iya. kuping gue kayak sakit gitu loh. Iya bener sih. Mendingan gue setidaknya gue tutup satu Hmm. gitu. Terus kalau si sling bag-nya karena gue kan nggak cuma ngeset bedanya gue sama Tommy bawaannya banyak bisa dimasukin di hardcase semua, ya kan? Karena yang itu kebutuhan untuk teknis bermain. Iya. Kalau gue tuh kebanyakan perintilan yang harus gue bawa untuk konten. Gimana tuh maksudnya? Gue bawa SLR Ya. dulu awal-awal tuh. Oh masih- iya. Iya, jadi gue taruh di situ. Iya. Terus baterai segala macem. Terus kalau butuh segala macem tinggal diganti jepret-jepret. Nah sekarang kan kalau lagi main akhirnya SLR gue hanya gue taruh di tripod buat ngadep ke panggung, buat gue rekam. Iya. Tapi kalau baterai-bateraian masih di situ. Jadi gue kalaupun ngevlog, gue pakai handphone doang sekarang. Oh gitu. Jadi ini nih si SLR gue tuh fungsinya cuma buat ngerekam si stage-nya doang. Stage-nya aja. Jadi nggak Sama ribet. perform ya. Ya paling ribet-ribetnya tiba-tiba baterainya mau habis. Ya. Memorinya mau habis. Ya tinggal ngambil dari si sling bag itulah.
Oh semua berarti ada di sekitar lo di nih. sekitar gua, nggak mungkin gua harus langsung balik badan terus di tas Ngambil Tom. di tas, ya, gitu. Kalau lagi main kan bisa aja gua sering banget gua taruh di ini, ntar Tommy gantiin gitu misalnya. Kalau gua lagi main. Ini video yang termasuk yang lengkap deh. Ada semua di sekitar dia. Tadi dari lo yang suka perform buat outfit kan akhirnya kalau gue lihat kan lo juga akhirnya bisa nyampe juga nih mentingin branding buat lo sendiri gitu. Lo bikin lo sempat punya clothing line masih buat clothingan ya? iseng-iseng Masih bikin ya iya. masih namanya Render Warrior. Render Warrior. Nah, Ini yang gue pakai. oke. Jadi asal muasalnya gara-gara gue kalau kaos tentang desain kan banyak ya. Iya. Yang Helvetica apa Oh iya. pernah lihat kan Oke, kaos iya, kan? iya. Kan gue udah nggak anak desain banget nih, anaknya kan Masih desain tuh. enggak, maksud gue anak video banget. Oh iya iya. Hari-hari. Kok nggak ada ya brand ini? Apa maksudnya yang konsepnya kayak gitu gitu, Iya. yang cuma sekedar yang simpel lah gitu kan. Udah, gue bikin sendiri aja deh kalau gitu. Oke. Dan gue akhirnya ya menjual biasanya limited edition. Jumlahnya setiap desain biasanya cuma 36 dan nggak akan gue bikin ulang. 3 lusin. Nggak bakal gue bikin ulang. Pokoknya kalau ada yang tiba-tiba ya telat nggak mau bikin ulang lagi, enggak. Mau seberapa laku pun, seberapa cepet itu baju gue habis, gue nggak akan bikin ulang. Kenapa tuh? Karena gue pengen limited edition. gue juga pakai bahan nggak biasa, bukan bahan kompet-kompetan itu. Ini katun bambu karena buat gue nyaman untuk orang segendut gue yang sering keringetan. Kalau setelah gue baca-baca dan kebetulan emang gue suka, gue emang khusus nyari tempat vendor yang lu ada katun. Pertama yang gue tanyain adalah bukan sablonan lo kayak apaan, lu punya bahan katun bambu nggak? Ada, siap. Baru gue ngeliat, oh nih, dia bisa, dia ternyata ngerjain ini, ya udah. Terus tadi ya, Lu udah bikin berapa seri? Ini udah ada. Terus habis itu masker ada ini udah berapa ya? Sebenarnya udah 2 seri sih gue keluarin. Jadi udah ada 5 desain udah pernah gue keluarin. Terus ya udah gue tadi kalau lo nanya kenapa jumlah segitu ya? Gue tuh dari dulu nggak tahu kenapa kepengen banget sih ngeluarin produk harganya harga rata-rata, tapi kualitas yang lo dapet dari bahan sama jumlah dikit, jadi orang kesannya gue beli barang limited edition dengan harga murah gitu. Atau harga yang sama dengan yang jadi lo bisa upscale di brandnya sendiri lah ya gitu. Kayak gitu, gue tuh pengen gitu. Dan gue nggak pengen mahal-mahal banget. Biasanya kan kalau orang limited edition kan mahal tuh, gue nggak mau. Tapi fans penggemar kaos lu tuh udah banyak. Lumayan. Habis terus. Berarti dinanti ya. Walaupun yang edisi yang terakhir kan pas pandemi ya Pak. Jadi gue terakhir tuh gue pas lagi masa-masa pandemi gue ngeluarin tuh bulan Februari men. Baru keluar. Iya, terus udah gitu pas bulan-bulan kemarin baru akhirnya ludes semua ya. Gue mikirnya aduh lah, kalau rugi pun nggak apa-apa deh, asal nih keluar dari kamar gue udah nggak males nge-stok segini gitu. Ya harganya juga gue turunin habis gitu. Udah itu lu cuci gudang lah itu. Iya, kayak cuci gudang gitu. Dan gue belum ada kayak rutinitas misalnya setiap berapa bulan sekali, itu semau gue. Memang selalu gitu, walaupun ada yang nanya juga, ya ntar ya belum mood bikin gitu. Terus bikin masker edition bro. Terus gue bikin masker sempet scuba nih. Terus scuba kan diribetin tuh ya. Iya. Padahal baru bikin belum. Ini udah sold out juga. Ini Render Warrior juga. Terus akhirnya sekarang gue lagi ngedevelop gitu masker baru kain. Ini yang gue pakai. Bisa bolak-balik. Jadi kalau misalnya dia udah penuh cigong, balikin gitu ya. Jangan langsung balikin besoknya lu cuci dulu. Oh, cuci dulu. Jorok lu. Bukan masalah jorok kan, ini di luar kan. Makanya jorok kuman semua. Jadi ini udah nemu nih, udah oke. Nanti soon lah, insya Allah gue mau bikin beneran ini. Terus ada kalungnya segala macam. Ini juga kaos belum keluar juga. Ini udah. Oh, ini udah keluar. Ini udah. Ini yang udah keluar satu lagi apa? Ini sebenarnya sama. Oh iya nih. Ini gua tahu nih. Yang bulat record,
Yang itu panah ke belakang atau rewind. Bahasa mana sih simbol Salah. bahasa mana? Ini Bahasa tombol itu. Iya, tombol play ini kan. Kayak ini. Nggak ada tapi. ini keyframe. Ah, iya Benar benar. After Effect. Ingat nggak? Kalau yang atas Ini apa ya? easy is. Oh iya isi Ini is out ya kan. Iya. Ini yang Wah normal. gila nih ya. Ini di cuman mana? orang After Effect aja nih yang ngerti. Iya. Iya kan? Kalau lu bukan motion graphic, kagak ngerti begini lo Editing apa. editor pun bisa. Kan di Premiere juga Premiere juga ada. Oh iya Sama iya. aja. iya. One of the- Jadi orang yang bener-bener ya kalaupun yang orang nggak ngerti, yang pernah beli juga karena seneng desainnya simple. ya. Ini apa? Ini simbol apa ya? Iya. Inspired by keyframes. Iya. Jadi keyframes edition ya. Ini keyframe edition, terus ini Iya. yang sebelumnya yang pertama. Yang pertama. Wih, Codex man, buset. Ala Jadi event. misalnya Codex review Live itu, Festival. terus nih nama artisnya nama kode. Kode. Gue bikinin logonya men. Iya niat banget dia kalau ini Codex Flores. Codex seneng banget pasti. Sorenson men. Iya. Masih ada mereka. Ini MPEG ada MJPEG aja udah ada tuh. Tapi lu MJPEG, percaya nggak? MJPEG. Ada yang pernah beli terus nanya, Mas, ini eventnya beneran ada? Serius lu? Ada yang nanya bang. Dari sosial media lo. Terus eventnya kayak gimana ya kalau Codex Live Festival? Festival ini. Festival render. Ini tanggalnya udah mulai menuju pandemi nih. Yo iya. Lo mikirnya di depan ya ini ya 20.02 20. And render farm. Oh ini perlombaan render. Iya. Well, I mean ini kreatif banget gitu maksudnya kan gue nggak bilang maksudnya belum ada yang gue rasa masih jarang yang mikirin sampai Iya. branding Yang gua nggak habis pikir, beginian gitu. kenapa lu bisa mikirin sampai keyframe Kalau lah? gue ya, kalau gue sih yang Kode lah. bukan termasuk yang begitu ya, makanya kalau ngeliat dia Unik banget ya. pada saat dia bikin, gue ngeliat anjir kepikiran ya, bikin Iya. gitu. Gue tuh cuman karena kepengen punya kaos yang anak video banget gitu. Iya, Terus nggak ada, ya udah gue bikin aja Tapi sendiri. lu udah browsing, memang jarang gitu ya. Kalau di Yang Indonesia gue nggak pernah Kayaknya nggak ada. baru-baru ini gue nemu ada, tapi lebih arahnya ke visual effect kayak gitu. Oh. Lebih kayaknya buat film ya. enggak, Anak-anak. kayaknya lebih ya kan anak zaman sekarang kan mendengar kata VFX itu Iya. Oh, iya. keren gitu. Wow. Bahkan kebanyakan anak-anak zaman sekarang taunya After Effects itu buat visual effect. Iya. Nah itu dari segala ini kan udah masuk ke aparel ya sebenarnya. Mau pakai yang which is sengaja atau nggak sengaja tuh relate dengan apa profesi lo sekarang juga Yes. gitu. Yeah. Dan yang menurut gue sih bagus buat branding dan ngasih tahu ke orang bahwa profesi ini punya value gitu ya. Nah itu nurun nggak sih kayak maksudnya ngaruh ke pemilihan outfit lo yang lain kayak tas, terus habis itu pouch. Kan biasanya VJ pada punya peralatan Iya. lenong nih kayak Juga ada. Peralatan lenong. Ini yang Nah. simple buat kabel-kabelan. Oke. Jadi Harus branded nggak? Atau lebih fungsional aja? lebih Nah. fungsional. Ini kebetulan ini aja. juga gampang dilihat juga Ini gitu. kebetulan aja. Nih Iya. coba. Lokal nih padahal nih. Iya, lokal pride dong. Tolonglah. Tapi berguna banget ya. Ada loh pekerja-pekerja ini kayak gini. Boleh lah ya kan. Ini nggak kelihatan nih. Ini dapat buka. Nggak kelihatan. Kelihatan bro. Ada brandnya ya. Ya enggak, maksud gue ini isinya apa namanya? Ini konektor. Konektor tapi Ya kan? bisa banyak berapa biji. Ini Type C ya? Iya, ini Type C. Jangan Iya, pakai karena Type gue udah C, pakai Type C Pak. kan sekarang. Jadinya Ini biar kelihatan berarti lo pilihnya. Lo sengaja nggak pilih ini begitu? enggak karena lucu aja. Oke. Udah dan manjang. Biasanya kan Iya. nggak ngelebar tuh Iya. kotak gitu kan. Tapi gue rasa ini buat kotak pensil ya? Enggak, emang buat kabel-kabel Oh gitu? kayak traveling loh. Oh ya traveling bag ya. Barang traveling kalau lo bawa charger segala macem. Isinya hard disk. Ini hard disk. Ini hard Sama- disk. Kan warna harddisknya juga gokil Ini loh. lacy USB. Ini hard disk yang lately akhirnya Itu apa? pakai. Oh, ini harddisk bro. Ini kabelnya kemana ya? Ini harddisk bro, memang ini harddisk. Oh hard disk juga itu. Gue bikin flash disk. Jadi waktu itu Flash. gue karena sejak pakai
MacBook Pro yang Yang kabelnya ya. canggih itu, colokannya yang cuma USB-C. Iya. Gue carilah yang USB-C, gue dapet ini Lacy yang banyak orang bilang hard disknya Casey Neistat. Oke. Vlogger. Yoi. Berapa Cuman- tera? Ini kan anti Ya bump itu bump kan. resistant. Cuman ini gue emang nyari khusus yang USB-C. Oke. Tapi ini dalamnya belum SSD karena yang SSD mehong. Tapi berarti ini bisa diganti ya? Maksudnya isinya bisa diganti? Nggak pernah bongkar sih. Iya. Kayaknya Dia belinya- kayaknya Tommy pernah bongkar ini di dalamnya Iya, Samsung. setahu gue sih ini bisa diganti isinya bro. Diulik loh dia. Pastilah. Ya udah ini yang biasa kan karena mahal banget kalau yang Iya, SSD. benar. Ini 2 tera. Ini emang isinya kebanyakan footage main. Emang Benar-benar loop semua. ya Video sama. loop semua. Karena waktu itu gue sempet bikin kalau gue mau bikin atau gue ngedit vlog ini pakai ini, Oke. ya kan 2 tera. Nah terus akhirnya ini kan agak gede ya, Iya. ribet gitu. Buat cari yang Ya kecil. udah, gue nyari yang kecilan. Mulai ini SanDisk gini, ini 1 tera, 2 teranya juga mahal banget. Tapi Gila ya, ini ini ya. SSD. Ini kan bisa jadi gantungan kunci men. Emang Iya. emang ada ininya. Dulu suka kadang-kadang ada bonus karabiner ya. Oh gitu. Ini berarti buat outdoor ya. Dari Emang- SanDisk. emang Emang buat dari SanDisk. traveling gitu. Ini 1 tera tapi SSD. Iya. Ini handy banget sih buat ini. Kecil banget. Iya. Ini bisa kalau pakai meja laptop colok, ini bisa diselipin ke bawahnya. Ini kan tadi isinya VJ Loop semua ya. Nah, Lu pengen lu bikin semua kan. Nah, setahu gua kan lu juga produksi Iya. konten-konten looping gitu ya. DJ Loops. Iya iya. Maksudnya konten VJ Loopsnya gitu. Nah itu apa sih yang membuat lu tertarik untuk membuat seperti itu dulunya? dulunya DJ Loops. Iya, bikin Awal. Loops itu. dulunya sih gue jarang main. Pasti kalau orang kalau merhatiin bener, gue emang jarang main kan dari zaman dulu. Maksudnya jarang main itu gimana sih? Jarang nge-VJ. Gue tuh jarang kalau yang entertainment ya. Iya. Itu ref apa segala macam bisa dibilang jarang gitu loh. Oh gitu. Iya bisa kelihatan lah kalau dari postingan kalau gue mau main di mana tuh pasti ketahuan gitu. Mungkin orang ngeh gue karena gue kayak rutin DWP, Iya iya. terus lately rutin Shiver. Jadinya orang ngeh. Iya. Tapi kalau misalnya gue nggak ngelakuin itu, orang nggak bakal ngeh karena gue jumlahnya mainnya tuh dikit. Biar gue eksis masih di dunia per-VJ-an dan per EDM-an lah ibarat kata. Gue bikin loops aja ya. Akhirnya lu lihat konten Nah. yang VJ Loops itu. Nah, dulu awal-awal gratisan, tapi gue sebar ke Di VJ Gratisan Phone tuh kan? gimana? VJ maksudnya? grup VJ Enggak, bagi. Bagi ini gimana? ya itu gue ke VJ forum. Oh, lu Tapi VJ cara Forum. gue adalah saat itu gue sangat tidak pede Dev. Gue Maksudnya cuma apa, bilang gue punya video loops, kalau ada yang tertarik tolong email gue nama, negara mana, lu punya website atau sosial media tolong sebutin sekalian buat database gue. Terus akhirnya ternyata banyak. Berapa tahun ya itu gue nyobain kayak Berarti lu tuh dari dulu lu udah ngumpulin database ya? udah. Terus sampai ada banyak VJ bule itu yang kalau di Facebook itu kan lebih kita connect sama yang bule-bule tuh. Iya. Ada yang suka ngirimin, gue pakai footage lu nih buat di gini. Ada yang ngirim waktu dia main di Glastonbury, mangap nggak lo? Gue langsung Serius konten lu main di sana? Glastonbury gue. Wah, Terus akhirnya itu prestasi banget dong ya maksudnya buat lu, Banget. Ini kan gue yang bikin bisa main di sini. dan Oh, orangnya yang make dia yang foto dia yang ngirim ke gue itu gak kurang apa coba. anjir. Tapi apresiasinya bagus ya dari Bagus. situ lo Dia jalan. banyak yang ngasih laporan gue pakai di ini acara fashion show, acara apa yang Glastonbury segala macem. Terus di tahun 5 tahun lalu kan 6 tahun lalu sih gue. Lo mulai masuk Nah, gue awalnya mau masuk VJLoops.tv ke TV. Nah, Oh iya VJ Loops. karena kita pernah ketemu juga kan dulu ya Iya. sama orangnya ya. Iya. Terus nggak tahu kenapa itu website lagi drop, lagi down. Kok gue nggak bisa buat gue ngubungin si siapa namanya? Kyle. Lewat Twitter nggak nyaut. Kayaknya udah jalan semesta. Gue sotoy. Gue browsing lah Resolum. Iya. Gue liatin footage yang dijual sana. Gue kayaknya bisa nih masuk sini nih. Gue nggak secanggih-canggih orang sih, cuma kayaknya gue bisa deh. Terus gue ngomong sama Tommy, Tom,
coba tanyain Tom gimana caranya, dia email. Terus akhirnya Tommy ngasih tahu, Chan syaratnya harus gini, harus main blowing, terus lo harus rutin sebisa mungkin, kalau bisa 3 bulan sekali harus nyetor. Berapa banyak tuh? Terserah, maksudnya 3 bulan sekali itu kayak satu video loop pack. Satu loop pack itu terserah lu, mau jumlahnya 20-an. Terus ada minimalnya nggak? Nggak ada. Oh, mereka nggak pernah nyebut sih. Okay. Terus mereka kurasi kan. Yang mereka berhak untuk bilang tidak dijual. Terus ya udah deh coba gitu. Even Tommy itu sebenarnya agak ngeraguin. Yakin lo bisa lo produksi tiap 3 bulan? Iya. Bisa, gue bilang. Padahal kagak akhirnya. Ada mulur-mulur dikit lah ya. Tapi mereka tuh sebenarnya nggak menuntut, enggak. Karena di Resolve itu sebenarnya bukan label yang ngurus, sebenarnya cuma tempat jual, tapi lo kayak dianggap keluarga gue. Iya. Terus gue bantuin jualan, gue bantuin segala macamnya. Ya, jadinya ada platformnya lah ya. Iya. Sambil dia jualan software juga. Jadi hak ciptanya masih gue. Betul. Kalau label kan gitu. ada kan musik kan ada urusan sama record label segala macam kan. Kalau di gue enggak, hak ciptanya masih di gue gitu. Ya udah, terus udah yain dari pertama kali kita ngasih itu 3 biji. 3 video pack. Karena memang waktu itu ada era di mana gue akhirnya nggak ngeluarin gratisan, Ren. Lu sempat nggak ngeluarin gratisan? Gue akhirnya kayak udah tahun keberapa terus gue mikir nggak gue keluarin, nggak tahu kenapa gue nggak mau ngeluarin, gue nggak mau rilis, udah. Tentunya di ujungnya udah, terus 3 ditolak 1. Yang ini terlalu biasa bla bla bla. Ya udah nih ini jatah gratisan, berarti nanti gue mau keluarin gratisan. Gitu, lu ditolak di Resolve, mau kolek buat di gratisan. Yang 2 ini udah diterima. Udah kan diterima. Terus rilis. Terus dikasih enaknya Resolve tuh kalau orang selalu nanya, emang dapetnya berapa sih gitu kan? Dapetnya tuh 40% ke gue, 60% dia. Buat gue worth it. 1, Resolve tuh kiblat. Kiblat TVJ. True. Ya kan, gue sebenarnya nggak usah promoin. Orang udah pasti nyari di situ. Betul. Kedua adalah gue cuma ngasih master render. Misalnya gue mau ngasih 4K apa Full HD, nanti turunan size-nya dia yang nge-resize sendiri, nge-render sendiri. Terus storage-nya kan ada di dia. Kita nggak ngurusin, nggak ngupload. Jadi nguploadnya cuma sekali doang ke mereka. Udah. Jadi terus promonya. Terus kalau lagi misalnya Black Friday, mereka diskon. Guanya tetap hasilnya segitu. Oh gitu. Jadi itu strategi promosinya mereka ya. Bentar. Tapi itu paymentnya itu setiap orang beli kan? Iya, setiap orang beli nanti per bulan dia akan store ke kita. Dan mereka tuh sangat terbuka banget. Dia ngasih backdoor ke kita. Jadi gue bisa tahu yang belinya siapa. Oh gitu. Gue bisa tahu yang belinya. Wah, oke. Data-datanya ada. Alamat. Oh dia ngirimin atau lo bisa masuk ke backend? Gue tinggal. Jadi kayak misalnya gue bisa tahu Zook beli. Gue bisa tahu Velo Warehouse beli. Oh iya. Oke. Iya di Ultra kan. Iya, footage gue udah sering main di Ultra, udah dimain di Tomorrowland. Dulu gue sampai 2 tahun yang lalu ya. Akhirnya ada orang Indonesia lagi. Sebelumnya gue tuh satu-satunya orang Indonesia yang bisa masuk ke Resolve. Gue sebenarnya nggak segitu bangganya. Bangga lah. Enggak, karena gue tahu kemampuan teman-teman gue lebih canggih. Cuman yang nggak tahu diri gue, yang nekat masuk ke sana gue. Makanya gue selalu ngajak sama anak-anak kayak bisa ketemu Randy, ngomong gitu segala macam. Masukin lah itu gampang. Punya gue aja sih sesimpel itu bisa masuk. Dan gue pertama kali ngeliat ada yang beli, itu gue shock men, gue lagi. Oh gitu Tom caranya nih backdoornya. Tom sini dah Tom. Kenapa? Ini berarti ada yang beli Tom. Ada, bener ada. Gue langsung ada yang beli lo gue. Itu udah berapa banyak sekarang footage yang ada di Resolve? Ini artis Agus Jam. Ini artis keseluruhannya di Resolve. Footage. Di gua cuma baru 15.
Ini juga bahan jualan gua. Ini top 12. Jadi kayak masuk charge. Nah, sekarang punya gua di urutan 3. Summer V brand. Woi, Yang baru lo masukin ya? Enggak, bukan yang terakhir malah. Yang sebelumnya ya, sebelumnya. Summer V brand. The latest VJ gear. Nah, lo pakai apa aja sih sekarang? Sekarang Dari ini, mulai laptop. gue belum ganti agama jadi Windows. Nah, dari dulu Mac berarti ya? Oke. Masih takut, tapi kayaknya dalam waktu mungkin ya kalau Kalau terpanggil. ekonomi membaik, insya Allah tahun depan ganti Windows lah, karena kayaknya lebih wow. Lo tetap pakai Mac, Kayak gitu ya? and then MIDI controller lo pakai Traktor F1. Traktor F1 tuh udah lumayan lama lo pakai ya? Belum bisa ganti, belum nemu penggantinya ya? Zaman belum ngetren pakai traktor F1, gue duluan yang ngetren. Akhirnya CV pakai, Nah, Isya pakai, Iya. Moko pakai nggak Mok? kok pakai? Pakai. Iya. Terus- Lu pernah 2 ya Mok? Dua dia oke. Oke, terus ada Tommy kalau Tommy gue jejelin. tadi ini pakai apa? Lupa gue waktu itu. Terus saya Itu punya Gilang, Nah, Gilang Jogja. Hah? bilang Kungfu Novation. Tommy. Oh iya enggak, tapi tetap aja utamanya mah traktor F1. Itu Dan- emang doyan beli aja. Anaknya belanja ya bro. Belum enggak, soalnya kan kebanyakan corporate. Begitu lu ajak ref juga tetap aja pakai yang traktor F1. Pakai F1 berarti ya? Satu controller. Terus selain itu, oh iya setupnya dia mah sama kamera. Iya, gue selalu bawa kamera. Jadi selalu setel Terus kamera. ya kabel-kabelan ya kabel-kabel standar. MIDI controller belum ada yang bisa gantiin ya? Gua enggak sih. Gua karena gua simple. Iya iya. Gua enggak. Handy, gampang Gua masuk enggak. gitu. Iya selain itu, maksud gua gaya main gua enggak suka banyak main efek. Terus butuhnya emang cuma segitu doang. Iya. Dan enggak ya itu di tempat venue kan kadang-kadang space-nya kurang tuh. Mending cari aja yang kecil gitu kan. Sama tuh lu biasanya yang paling lo pakai Gue pakai yang keren kan yang zaman dulu tuh. bisa gitu. Set. Yang gede, yang berat banget, Iya. yang dari baja. Iya. Sekarang ganti tapi gue Ganti. kemarin nyoba naik stand gara-gara ngeliat Tommy juga pakai terus ini kayaknya simpel nih dibawa kemana-mana nggak berat-berat nih soalnya yang keren tuh ya baja dan bawahnya tuh set ya kan lumayan jadi banget gue buat lagi nyoba Ya model-model. buat space koper gue juga jadi lebih ini kan ya gue bawa tripod beneran dan berbagai macam perintilan kabel jalan kabel itu udah pasti wajib biasanya. banget. Wah, kalau misalnya gue DWP itu gue selain bawa tas koper gue yang buat peralatan, gue ada carrier isinya aqua, roti, chips, minuman soft drink apa teh, segala macam kopi. Dulu gue juga waktu suka sering main bareng sama Adi Visualnya sama Moko di stadium bawa belanjaannya 5:30 sore belinya gitu kerating daeng terus makanan ini itu tapi di plastik karena mainnya di klub kan gitu masuk kan belum jam buka klubnya Iya, masih enak sih. tapi nih gitu buat VJ ya kan kasih lihat plastik gede isinya makanan dan masuk jadi kita punya rasup sendiri. Jadi paling enak kan, maksud gue jangan sampai lo kelaparan apa kan roti kan setidaknya bisa sambil main. Apalagi lagi nunggu setup gitu kan, nunggu change over tuh penting juga sih. Oh sama itu teknologi gue yang paling canggih, lupa gue foto. Apa tuh? Kipas angin. Oh iya. Itu mau kipas angin. Kipas angin. CS-nya satu lagi buah kursi mancing. Bisa dah nikmat Ini banget itu. karena logo ini biang keroknya panas. Iya benar. Iya kan? Dia cepet banget dia. Kalau udah di acara festival, Ya, apalagi kelar. Tropical di sini Iya. tropis kan, panasnya lumayan. Jadi Tuh, kalau ya, misalnya bisa lihat, si apa namanya? bisa lihat videonya Ican waktu sinkronis kemarin Iya. tuh dia sampai Mati. khusus ngasih panas. Ren, lo ada kipas nggak? Ren gitu. Akhirnya dia beli sendiri kipasnya. Kita semua bingung gitu. Kipas kenapa? Chan, laptop gua overheat, anjir gue bilang gitu. Gue baru tahu nih gue bilang. Bro, kipas bro. Iya kalau udah festival aku pasti bawa 2.
kecil itu terus Iya, iya. kan gue pakai meja standing laptop tuh, jadi ada space di bawah kan. Iya, lu taruh kipas itu bisa ya. ditaruh di bawah atau di samping dikit. Ya meja laptop itu juga gunanya buat naruh-naruh ini hard disk. Terus kalau kabel-kabel yang keluar biar agak rapi, terus bisa agak dimasukin juga MIDI controllernya jadi di bawah kalau misalnya space lu Iya, benar. kayak gitu. Seru. Dan lu termasuk yang mondar-mandir di area content creation dan sebagainya ya. Ican tuh selain VJ atau sebagai visual VJ looks producer, dia juga pernah jadi director ya. Ya, Terus habis itu lu berarti director buat musik video ya. iya. Apalagi musik lu bikin apa lagi? video lirik. Video lirik. Video lirik itu terakhir siapa ya? Yang minta puisi sama Virginius ada yang gue bikin. Terus ada rapper J-Flow, Alexa Band pernah juga. Bikin visual khusus buat performer atau musisi. Dulu sempat berapa bulan sama Minta Quickie, jadi kemanapun gue yang nge-VJ-in dia. Terus sempat sama Jevin, terus sempat sama Virginius. Terus nah ini gue lagi dari dulu sih sebenarnya cita-cita gue gitu. Gue tuh pengen banget. Ini Indonesia kapan sih DJ punya VJ sendiri? Ada sih beberapa sudah mulai yang tapi biasanya cuma event khusus, ya kan? Terus atau setidaknya kapan sih DJ Indonesia punya konten sendiri? Nah ini kemarin juga ada DJ Moskilaf cewek tahun lalu ya. Bikin. Akhirnya dia nanya apa bisa nggak bikin gini-gini, bisa ada referensinya, ada ini kasih lihat, cuman akhirnya dibebasin juga. Ya udah itu sih gue pengennya Indonesia udah waktunya sih. Sebenarnya ada satu DJ lagi yang lagi gue kerjain, cuman kena pandemi. Iya, tunggu ya. Udah jadi tapi pas di saat pandemi. Jadi kayak dipakai belum dibayar ya udah. Nah, udah dipakai? Belum, pas udah gua udah pandemi duluan. Udah jadi semua, udah gue kasih lihat maksudnya. Tapi nggak ada gigsnya ya? Kagak ada gigsnya. Iya, kalau nggak ada gigsnya mau dipasang di mana ya kan? Di rumah. Nah, itu kan Pakai yang TV. menarik ya, maksudnya VJ di era pandemi ini bikin lo putar otak juga atau kehilangan beberapa yang biasanya lo bisa jadi lahan buat berkarya gitu kan. Kalau lo ngapain nih pada saat pandemi? Ada ya mungkin gue lebih milih buat ya udah gue off dulu lah, off segala macam. Ya balik lagi kayak tadi yang gue ceritain, gue jarang main. Di rumah Karena aja. nggak ada pandemi makin jarang main. Di rumah Gue aja. bantuin. Terima kasih untuk mengurangi beban saya untuk menjawab itu semua. Jadi kalau maksud gue, kalau dihitung secara logika dengan matematika, gue nggak akan bisa survive. Nah ini balik lagi ke story ini. Andai kata ada mesin waktu, gue pengen banget balik ke tahun 2013. Gue pengen bilang sama gue 2013, Sob, thank you, lo nekat. Karena kalau nggak gue cukup nolong ya. Ini walaupun hasilnya drop juga, karena kan seluruh dunia pandemi, ya kan? Siapa yang butuh video logs gitu kan? Tapi masih ada penjualan, penjualan, cuman drop, tapi maksud gue dengan lo masih punya income dari situ. Iya, hidup gua tuh emang sekarang tuh tabungan juga sebenarnya asalnya dari sini juga. Terus plus sama ya penghasilan dari sini, walaupun nggak banyak, sama cuman project base lah ya juga. Walaupun nggak banyak, jadi ini lumayan sangat membantu sih. Kalau dari segi ekonomi ya. Gitu. Nah kalau kegiatan, ya karena nggak banyak ngapa-ngapain, karena akhirnya gue kembali ke rumah. Ya seperti yang lu sekarang. Ica tuh sekarang bukan cuma ngeramu VJ, tapi juga masak. Wah itu bagus, main refreshment juga gitu. Karena kebutuhan. Oke, Chan. Next move atau what is your expectation buat ke depan, atau lo punya harapan buat
profesi atau industri yang lagi lo jalan ini? Kalau move, gue tuh orang yang bukan tipikal ini ya, apa maksud gue Lebih go with the kepikiran flow gitu. karena kadang-kadang suka ya ekspektasi pasti malah bikin kita drop. Cuman kalau harapan sih gue pengennya kembali normal ya. Asli Terus banget. kalau di gue tuh selalu pengen yang tadi gue bilang Indonesia tuh DJ-DJ-nya terlalu ini ada pertanyaan lagi nih yang menarik. Dunia VJ itu berkembang karena EDM kan? Iya, early years ya. Iya, waktu zaman-zaman dulu, Iya, yes, iya kan? yes. Dengan movement Jakarta Movement, Iya, iya kan? banyak lah. Paranoia One, Reflex, iya kan? Gedenya dari EDM kan? Iya. Orang tahu Dan VJ, kita visual awalnya juga, joki ya. dari situ kan. Tapi kenapa sekarang malah anak band yang punya VJ sendiri? Ya itulah yang menarik. Kalau menurut gue sih dulu kan iklimnya karena di mana ya lo clubbing kan pada saat screen udah mulai masuk itu teknologi light projection dan lain-lain udah mulai masuk, itu yang bisa mengakomodir itu adalah club dan ini dulu gitu loh. Karena memang scene VJ, istilah atau VJ itu salah satu awalnya tuh datang dari dunia club scene atau EDM gitu. Bisa jadi mungkin EDM gitu. Tapi kesini band tuh mulai ngelirik. Kalau dulu gue ngerasain masih ya udahlah visualnya ini aja, masih belum ngeh gitu. Tapi kalau sekarang udah bagian dari satu set pertunjukannya mereka, dan bahkan mereka bisa lebih deep lagi gitu dengan format-format yang macam-macam gitu. Dan gue ngerasain dari 2016 ke sini itu di scene performer kayak band tuh maju banget ininya perkembangannya gitu. Nah, balik ke EDM-nya, gue rasa mereka tetap maju, tapi karena band itu yang tadinya nggak ada sekarang jadi maju gitu, jadi kelihatan di sini tuh pertumbuhannya ini banget gitu. Iya, sama-sama keren sekarang gitu ngeliatnya. Maksud gue yang disayangkan DJ nggak mikirin bunyi itu. Iya, mungkin itu ya sayangnya. Itu Padahal udah maju nih ya. Dan maksudnya DJ Indonesia kan emang ngelihatnya kan di luar negeri juga. Iya. Dan mereka bahkan sering satu panggung. Iya. Padahal festivalnya sudah mumpuni ya. Nonton juga kan pasti orang mikir kok konsepnya bisa sekeren ini ya show-nya ya. Oh ya karena ada visualnya gitu segala macam. Makin banyak lagi ada DJ punya VJ sendiri atau punya konten sendiri. Yes. Dan nggak cuma jadi VJ doang, mungkin lo bisa jadi konten kreator. Ya, dan itu udah masuk lama. Itu juga termasuk. Gue pengen banget makin banyak yang bikin konten, sama makin banyak yang menyebarluaskan. Jadi pas gue bilang gue mau bikin konten nih buat ceritain tentang ya gue pendeknya gue mau bilang mau embrace the electronic culture dari audio atau visual gitu, tapi kita akan entry pointnya dari VJ gitu. Gitu dong. Gue udah sendirian dan oke, let's start together man, ayo bareng-bareng gitu. Kemana aja lo gini-gini deh ngomong itu lagi event dia omel-omelin gue. Kayak omelin dia langsung dikomplain gitu. Terus gue bilang endingnya, tapi lu siap-siap ntar yang nonton dikit ya. Iya. Nah itu dia gimana caranya biar kita banyak, masa udah bikin gitu ya. Well, it's better late than never kan. Maksudnya gue juga mau konten-konten yang ada di YouTube-nya Ican itu gue udah nonton sebagian besar dan maksudnya menginspirasi juga karena Ican tuh salah satu visual VJ yang mementingkan branding secara native. Mungkin dia nggak pernah sengaja nih kayak tadi ngobrol menurut gue kayak lo nggak pernah gue pengen branding banget lah gitu. Mungkin udah native terus lo bener-bener menyuarakan tentang visual bahwa sesuatu pekerjaan di balik itu semua. Yes, dan kerjaan itu gak gampang. Well man, it's been a great time. Yes. Gua thank you banget udah bisa ketemu lagi dan let's hope kita bisa lebih sering sih ketemu. Dan gue senang banget ada yang memikirkan bikin konten dan buat yang baru tahu gue ini mestinya bisa lebih keren dari YouTube channel gue. Karena dan gue seneng karena ini terlihat ini persiapannya proper banget dan wah this is proper. ini kayak 5-4 gitu. Dan gue seneng banget ada yang bikin
bikin konten kayak gini lagi, jadi makin banyak. Walaupun ada beberapa VJ juga udah bikin konten, nanti let's hope semuanya bisa saling kita bisa saling collab bareng, Iya. kita bisa saling tukar ilmu lagi, dan nggak sampai di sini doang, jadi akan ada banyak Yes. lagi yang akan kita Dan gue lakukan. sangat senang banget gue diundang. Yes. Thank you. Sama-sama. See Terima you kasih. around. See you around guys. Thank you Dave, thank you Randy, thank you Mopo. Thank you. Ciu. Ciu.